sahabat Pans, berjumpa kembali bersama saya Junior dalam program podcast bersama Pans Palembang. Hari ini saya tidak sendirian, di samping saya hadir seorang broker Pans Palembang yang sahabat Pans sudah tidak asing lagi. Ada Michael di samping saya. Apa kabar Mas Michael? Baik, Pak Junior. Nah, jadi hari ini kita akan membahas saham yang akhir-akhir ini lagi hangat diperbincangkan nih, dikarenakan harga sahamnya yang terlampau turun banyak. Namun juga saham yang selalu dibanggakan karena produknya yang kita semua tahu dan bahkan kita pakai ya, yaitu Unilever atau UNVR. Nah, langsung aja nih kita berdiskusi untuk hari ini ya. Gimana untuk saham UNVR ini akhir-akhir ini sebetulnya ada apa sih yang terjadi? Oke. Memang jadi kita tahu Mbak ya, saham Unilever ini memang salah satu saham yang fenomenal ya. Dari dulu dapat dibilang mungkin salah satu saham kebanggaan ya. Saya rasa hampir semua pelaku pasang di bursa Indonesia tahu dengan saham ini, dan bahkan mungkin pernah punya pengalaman memiliki saham ini. Karena memang saham ini dari dulu selalu menjadi seperti benchmark ya untuk saham-saham lain karena memang sepak terjangnya. Tapi memang sekarang ironinya saham yang dulu selalu dipuja-puja, selalu dibilang bahwa fundamentalnya bagus, produknya baik dipakai, ataupun memang dividen yang besar, sekarang memang harganya memang ironi. Sekarang di level 3.000-an ya kalau nggak salah. Penurunan yang sangat-sangat tajam karena dulu di tahun, kalau tidak saya salah, tahun 2019 saham ini sebelum stock split pembagian 1/5 ini sahamnya sempat menyentuh angka kalau tidak salah 50.000. Jadi 50.000 kan dia stock split, kalau nggak salah harga pelaksanaan stock splitnya 1/5 itu di harga 8.000-an. Jadi setelah stock split harga 8.000-an sekarang di 3.000 kan, berarti mungkin ada penurunan sebesar 60% ya. Jadi memang saham ini memang sangat disayangkan, harganya sangat acung. Dan juga dari awal tahun ini kan juga penurunannya lumayan banyak ya. Padahal ini baru 2 bulan, belum sampai 2 bulan, tapi sudah dari 4.000-an ke 3.600 ya. Bahkan hari ini 2.600 ya. Nah makanya memang kacau sekali ya untuk harga sahamnya ini. Jadi kalau untuk investor yang memang dari awal tahun sudah membeli pembelian ini, rugi bersihnya mungkin ada di range 30% ya. Jadi lumayan besar. Jadi memang kembali saham Unilever ini juga kita unik ya untuk tahun ini, kita lihat penurunannya sangat-sangat besar. Oke, sebetulnya kalau kita lihat laba UNVR dari 5 tahun belakangan ini memang ada penurunan ya sebetulnya. Nah, kira-kira dari penurunan laba 5 tahun belakang ini ada pengaruhnya apa sih di sahamnya Unilever ini? Memang benar sih, kita kalau mau melihat ini mungkin kita dari fundamental ya. Secara fundamental memang kita memang di Unilever ini ada penurunan yang lumayan terasa ya. Contoh di sini saya punya data 5 tahun lalu, di tahun 2019 dia pendapatannya ada sekitar 42T. 2020 masih stable 42T, padahal ini kan mulai pandemi. Baru terasa di 2021 ada penurunan yang 39 menjadi 39 triliun dalam setahun. Berarti kan dari tahun 2020 ke 2021 itu penurunannya sekitar 7% mungkin ya. Itu 7% juga lumayan besar ya kalau untuk ukuran perusahaan yang besar Unilever, 7% itu lumayan besar. Lalu di 2022 sempat recovery, total pendapatannya di 41 triliun, tapi di 2023 kemarin tutup 38 triliun. Jadi ada penurunan lagi kurang lebih 8-9%. Jadi memang cukup besar. Nah, yang menarik kita lihat di laba bersihnya. Laba bersihnya 2019 7,3 triliun, 2020 7,1 triliun, 2021 5,7, 2022 5,3 triliun, dan data baru tahun lalu 4,8 triliun. Jadi menarik kita melihat dari 2019 di total pendapatannya ada 4,2 T, sedangkan 2023 3,8 T, itu berarti penurunan 10% untuk di total pendapatan. Laba bersihnya dari 7,3 triliun turun menjadi 4,8 triliun, jadi lebih dari 10% untuk laba bersihnya. Jadi total pendapatan turun 10%, namun laba bersih turunnya mungkin 30-40%. Iya, lumayan banyak ya. Nah, jadi kita lihat kemungkinan besar Unilever ini profit marginnya menipis. Jadi margin dari usahanya kecil, karena total laba bersihnya turun lebih jauh daripada total pendapatan.
Jadi mungkin itu salah satu juga hal yang menyebabkan ada penurunan di Unilever yang sampai sedalam ini. Oke, selain dari laba, kira-kira ada pengaruh apa lagi yang menyebabkan banyak investor melepas saham Unilever ini? Mungkin kalau secara fundamental kan kita harus paham nih bahwa Unilever ini kan kenapa dari dulu selalu menjadi primadona. Karena Unilever ini rata-rata orang sudah tahu bahwa ini saham yang memang kepemilikannya dikuasai oleh asing, oleh institusi asing ataupun fund manager luar. Karena Unilever sendiri kan juga perusahaan dari luar kan, bukan perusahaan Indonesia aslinya. Kan? Dia di sini cuma pemiliknya juga dari luar kan. Jadi memang Unilever dari dulu selalu dikuasai oleh investor asing. Nah, jadi kalau kita melihat fakta tersebut dan kita melihat dalam 5 tahun belakang, kita akan menemukan bahwa dalam 5 tahun belakang itu investor asing banyak rutin melakukan penjualan. Seperti di sini ada kasarnya, ada dari kita lihat ada 5 broker asing pun yang dalam 5 tahun belakang itu ada broker KZ, KS, RX, BK, AK. Sedangkan dalam 5 tahun belakang broker yang banyak melakukan pembelian net buy di saham Unilever ini ada YP, JP, NI, OD, BB. Jadi ada 5 broker asing yang top 5-nya 5 broker asing, sedangkan dibayarnya 4 lokal dan 1 asing JP kan Maybank kan. Yeah. Jadi kita melihat memang ada perpindahan distribusi dari investor asing ke retail lokal, domestik, investor domestik. Jadi mungkin salah satunya memang disebabkan oleh tekanan jual dari investor asing dan kemungkinan dan kalau saya cek kemarin data tutup itu investor asing masih melakukan penjualan yang lumayan besar. Oke, bahkan investor asing itu lebih besar pengeluarannya dibandingkan dari retail domestik ya, pembeliannya. Oke, nah terakhir nih untuk pertanyaan di Unilever ini, kira-kira bagaimana perkiraan atau ada harapan nih untuk UNVR ke depannya? Kalau bicara harapan, jadi memang kan kalau menurut pendapat saya bahwa memang Unilever ini yang tadi kita bahas cuma 2 hal yang membuat dia turunnya banyak. Yang pertama kalau alasan fundamental memang labanya turun, dan yang kedua bahwa investor asing melakukan penjualan. Ini mungkin kedua hal yang berkaitan ya. Mungkin investor asing memiliki banyak sekali pertimbangan atau banyak sekali informasi yang mereka dapat lebih dulu daripada kita. Tapi mungkin saya merasa ini memang didasarkan dari fakta bahwa labanya turun kan. Ini pasti keterkaitan. Jadi menurut saya mungkin Unilever akan naik lagi kalau memang dia bisa memperbaiki fundamentalnya, dia bisa memperbaiki labanya. Dan memang kita harus tahu bahwa kemarin di bulan Desember kalau tidak saya salah, Unilever baru melakukan RUPS LB dengan salah satu agendanya melakukan penggantian direktur utama atau CEO-nya. Jadi mereka kemarin baru Desember, sudah lama, ada tahun lalu mereka mengganti CEO-nya yang udah kalau nggak salah 3-4 tahun. Itu kan kalau nggak salah orang MT-nya memang dari orang yang dilapannya 3-4 tahun mundur. Nah kemarin baru menunjuk salah satu kalau nggak salah orang luar, tapi emang dia masih basicnya di Unilever Asia dan sekarang menjadi dirut untuk Unilever Indonesia. Nah jadi memang biasanya dengan ada perubahan fresh manajemen ini memang ada harapan terhadap saham Unilever apabila nanti ternyata manajemen baru ini bisa memperbaiki saham kinerja fundamental dari saham Unilever. Kita berharap bahwa memang harga sahamnya akan mengikuti seiring perbaikan di kinerja fundamentalnya. Yang pasti kita ikut berharap ya untuk Unilever untuk semakin membaik ke depannya. Wah sungguh informatif ya informasi yang kita dapatkan hari ini untuk Unilever. Semoga lekas membaik nih. Terima kasih juga atas informasi yang telah disampaikan pada hari ini, Mas Michael. Terima kasih juga kepada sahabat Pans yang telah menonton dan mendengarkan. Saya Junior dan Michael pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast berikutnya.